Iya, sudah, Ibu. Oke, jadi saya ulangi ya. Jadi hari ini kita akan membicarakan tentang deret Fourier ya. Deret ini akan kita gunakan nanti untuk menyelesaikan PDP orde 2 yang linier ya, dengan menggunakan metode pemisahan variabel ya. Nah, apa saja yang akan kita bicarakan ya? Yang pertama nanti kita akan bicara tentang ini kok kenapa ya harus ke sana terus ya. Nah, ini ruang hasil kali dalam terlebih dahulu ya sebagai pengantar untuk nanti bisa mendefinisikan apa itu deret Fourier. Jadi kita akan turunkan deret Fourier melalui apa yang telah kita pelajari di apa ya, kalau ruang hasil kali dalam kalian dapat di kuliah aljabar linier ya, kalau nggak salah ya, aljabar linier elementer ya. Jadi kita mengingat lagi apa itu ruang vektor, apa itu ruang hasil kali dalam, apa itu norm, kemudian apa itu ruang ortogonal dan ortonormal ya. Nah, kemudian setelah itu dengan cara itu kita akan lebih mudah untuk mendefinisikan apa itu deret Fourier. Nah, deret Fourier ini nanti akan kita bahas beberapa jenis ya, beberapa jenis. Jadi yang pertama tergantung kepada selangnya ya. Jadi selang dari fungsi itu ya, selang keperiodikan fungsi itu kita awali dengan yang terdefinisi pada selang simetris minus pi sampai pi ya. Kemudian nanti kita akan mendefinisikan deret Fourier pada selang yang simetris juga tapi dari min L sampai L. Nah, untuk bisa mendefinisikan yang pada selang min L sampai L, kita buat dulu perumuman ya, dari minus pi sampai pi ini kita perumum menjadi selangnya tidak simetris gitu. Selangnya bisa sebarang aja AB gitu. Ya, nanti tinggal kita ganti A itu menjadi minus L, B-nya kita ganti dengan L. Nanti kita akan dapat selang yang merupakan perluasan dari ini. Kalau min pi sampai pi itu kan khusus sekali ya, hanya dari min 3,14 sampai 3,14 gitu. Kalau ini L sebarang saja ya, gitu. Tapi simetris ya. Kalau yang AB ini kalian bisa tidak simetris ya. Jadi ini umum ya. Nah, kemudian nanti yang akan kita gunakan sebetulnya adalah yang ini nih, yang terakhir, yang deret Fourier setengah selang ya. Namun untuk bisa mempelajari tentang deret Fourier setengah selang, kita harus memahami mengenai deret Fourier ganjil dan deret Fourier genap. Nah, ini kalian harus ingat lagi mengenai istilah fungsi ganjil dan fungsi genap yang sudah pernah kalian pelajari di mana kalkulus 1 ya. Fungsi ganjil itu fungsi yang gimana? Fungsi yang simetris terhadap pusat koordinat ya. Kalau fungsi genap itu fungsi yang kurvanya simetris terhadap sumbu apa? Sumbu vertikal ya, sumbu Y ya, gitu. Nanti kita cek lagi satu demi satu ya. Jadi kita mulai terlebih dahulu dengan ruang hasil kali dalam ya. Jadi sebelum kita bicara tentang ruang hasil kali dalam kan kita harus ingat lagi ya, apa itu ruang vektor, karena ruang hasil kali dalam itu sebenarnya adalah suatu ruang vektor yang diberi hasil kali dalam ya, diberi hasil kali dalam gitu ya. Jadi ruang vektor ingat lagi adalah himpunan ya. Jadi ruang vektor adalah himpunan. Kalau kalian ingat lagi di aljabar linier elementer ya, kalian belajar ruang vektor itu ruang yang isinya benar-benar vektor ya. Waktu itu di aljabar linier mungkin kalian belajar V itu Rn biasanya begitu, atau R2 R3 gitu ya. Jadi ruang Euclid lah gitu. Jadi isinya benar-benar vektor ya. Nah, padahal sebenarnya yang dimaksud dengan ruang vektor itu adalah ruang atau himpunan yang isinya apa saja, bisa apa saja, yang penting dia memiliki sifat-sifat seperti vektor gitu ya. Jadi ini agak sedikit abstrak ya. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan ruang vektor adalah ruang yang isinya adalah elemen-elemen apa saja, bisa berupa vektor, benar-benar vektor, bisa berupa yang lain, bisa matriks ya, bisa juga fungsi gitu ya. Tapi mereka memiliki sifat yang seperti vektor. Ya, sifat-sifat yang seperti vektor itu apa saja? Ini 1 sampai 8 ya. Yang pertama adalah, jadi tadi saya bilang bahwa ruang vektor itu adalah suatu ruang ya, ruang itu himpunan yang diberi operasi ya. Jadi jangan lupa di sini ada operasi, saya tadi ketinggalan ya. Jadi ada operasi. Operasinya harus ada 2, tidak bisa hanya cuma 1 ya. Operasinya adalah penjumlahan vektor dan perkalian dengan skalar. Gitu ya. Jadi agak berbeda dengan field misalkan yang kalian pelajari di aljabar abstrak ya. Operasinya selalu antar vektor gitu. Kalau di
ruang vektor operasinya antar vektor dan dengan skalar. Vektor dengan skalar ya, atau vektor dengan vektor. Nah, yang vektor dengan vektor itu penjumlahan, yang vektor dengan skalar itu perkaliannya. Gitu. Ya, jadi agak berbeda dengan apa namanya? Kalau yang di aljabar abstrak itu field ya. Ya, kalau di field ada 2 operasi tapi operasinya antar vektor. Itu bedanya. Ya, kalau ruang vektor mesti akan ditanya ruang vektor atas apa? Atas suatu field ya. Nah, di sini fieldnya R gitu. Ya. Oke. Jadi sifat-sifatnya apa saja tadi? Ada 8 ya. Yang pertama sifat distributif ya terhadap penjumlahan, sifat komutatif terhadap penjumlahan, sifat eksistensi dari identitas terhadap operasi penjumlahan, kemudian sifat eksistensi dari apa ini namanya inverse terhadap operasi penjumlahan yaitu minus U. Jadi kalau sifat identitas kan berarti apa? Terdapat suatu nol gitu ya, sehingga vektor apapun kalau ditambah dengan nol menjadi dirinya sendiri gitu, dan sifatnya tentu saja tadi komutatif ya. Kemudian sifat eksistensi dari inverse adalah kalau kalian punya sebarang vektor U ya di ruang vektor V, maka pasti kalian dapat menemukan minus U ya, sedemikian rupa sehingga operasi di antara mereka menghasilkan identitas nol gitu ya. Nah, selanjutnya sifat yang sisanya ya, jadi separuh ini merupakan sifat milik penjumlahan ya, operasi penjumlahan, sisanya adalah sifat operasi perkalian skalar ya. Jadi operasi perkalian skalar itu sifatnya ya distributif juga ya. Jadi ini kurungnya bisa dibuka. Kemudian sifat distributifnya tidak hanya terhadap skalarnya tapi juga terhadap, maksud saya tidak hanya terhadap ini ya alfa dikalikan dengan ini, tapi alfa plus beta dikalikan U yang dipecah ini alfa plus betanya. Kalau yang di sifat nomor 5 yang dipecah U plus V-nya gitu ya. Nah, kemudian juga boleh urutannya ditukar-tukar ya gitu. Jadi beta U dikalikan dulu baru setelah itu alfa. Jadi ini alfa beta ini kan ada di R ya. Jadi sifatnya mereka memang juga komutatif gitu ya, antara alfa dan beta. Jadi urutan ini tidak apa-apa yang mana duluan gitu ya. Kemudian ada sifat ini ya, perkalian skalar 1 dengan U selalu sama dengan U gitu ya. Jadi yang penting diingat adalah bahwa operasinya ada 2 ya, ada penjumlahan vektor dan perkalian dengan skalar. Nah, dengan ini nanti kita akan memiliki yang disebut sebagai ruang vektor ya. Nah, kalau dalam ruang vektor itu kita tambahkan suatu fungsi ya, hasil kali dalam itu sebetulnya fungsi ya. Hasil kali dalam itu adalah fungsi. Jadi kalau dalam ruang vektor tadi kita tambahkan yang namanya hasil kali dalam, maka kita akan punya yang namanya ruang hasil kali dalam. Nah, yang dimaksud dengan hasil kali dalam itu apa? Hasil kali dalam adalah suatu fungsi ya. Suatu fungsi apa? Suatu fungsi yang begini ya, memetakan dari V cross V ke R. Jadi ini apa ya? Operator gitu ya, operator. Karena operasi ini ya dikenakan pada 2 unsur di V gitu, pasangan unsur gini ya, pasangan unsur ya. Jadi sifatnya operasinya biner gitu ya. Operasinya biner dan hasilnya skalar. Gitu, hasilnya skalar. Ya. Nah, sifatnya bagaimana? Jadi yang penting diingat untuk hasil kali dalam, hasilnya harus berupa skalar, bukan vektor. Ya, hasilnya berupa bilangan gitu, bukan vektor. Ya. Jadi operasi ini ya, operasi yang dinotasikan dengan kurung siku begini ya, disebut hasil kali dalam kalau bagaimana? Kalau dia tidak pernah negatif. Ya, jadi dia positif atau nol ya kalau dioperasikan ini unsur yang sama ya. Jadi kalau yang dioperasikan adalah unsur sama ya, U kali U ya, maka dia akan selalu tidak pernah negatif. Itu ya. Kemudian sifatnya komutatif ya, komutatif. Kemudian sifat yang lain adalah ini ya. Nah, kalau yang unsur pertama dikalikan dengan skalar alfa, maka alfanya boleh keluar ya. Kemudian sifat yang keempat adalah sifat distributif ya terhadap operasi penjumlahan pada vektor. Gitu ya. Jadi kalau ini sifat perkalian skalar pada vektor ya.
Jadi perkalian skalar, skalarnya boleh keluar. Gitu, ya. Nah, pada ruang hasil kali dalam ini kita bisa definisikan yang namanya norm ya. Norm itu apa? Norm adalah akar dari ini ya. Ya, operasi hasil kali dalam antara U dengan dirinya sendiri. Ya, ini mudah-mudahan sudah ingat lagi ya. Nah, selanjutnya dalam ruang hasil kali dalam kita bisa bicara tentang basis ya, karena pada prinsipnya ruang hasil kali dalam adalah ruang vektor. Jadi ruang vektor itu selalu memiliki basis. Nah, tapi yang istimewa dari ruang hasil kali dalam adalah basisnya kita bisa buat menjadi ortogonal atau ortonormal. Ya, kalian sudah belajar mungkin waktu di aljabar linier ya, proses untuk membuat suatu basis ya, suatu basis yang tadinya tidak ortogonal menjadi ortogonal, caranya dengan menggunakan proses apa? Ada yang masih ingat? Izin jawab Bu, Gram-Schmidt bukan? Ya, betul ya. Terima kasih Rafif ya. Jadi menggunakan proses Gram-Schmidt. Betul ya. Vinsa ya, bukan Rafif ya, panggilannya Vinsa ya. Ya, terima kasih Vinsa ya. Jadi gunanya proses Gram-Schmidt itu kalau kita punya basis sebarang dan kita ingin mengubahnya menjadi ortogonal, itu menggunakan proses Gram-Schmidt. Gitu. Ya, jadi sebetulnya kalau kita punya sebarang ruang vektor yang basisnya sebarang, kita bisa paksa dia menjadi ortogonal. Ya, jadi basis ortogonal itu apa? Ya, basis ortogonal adalah yang hasil kali dalam antar unsur-unsurnya ini menghasilkan 0 kalau mereka tidak sama. Tapi kalau mereka sama, misalkan V1 dengan V1 ya tidak 0 karena akan menghasilkan norm tadi. Itu ya. Jadi kalau antar unsur hasil kali dalamnya ini hasilnya harus 0 ya. Jadi ini ortogonal itu apa? Tegak lurus gitu ya mungkin ya gampangnya ya. Nah, kemudian kalau saya sudah memiliki basis ortogonal ini dengan mudah kita bisa ubah menjadi basis ortonormal. Basis ortonormal itu apa? Basis ortonormal ada yang normnya 1 ya. Jadi basis yang elemen-elemennya ini semuanya normnya 1 dan ortogonal. Ya, jadi basis ortogonal yang normnya setiap unsur ini adalah 1. Ya, jadi kalau kita sudah punya basis ortogonal, kita ingin ubah menjadi ortonormal, caranya bagaimana? Gampang ya. Tinggal dibagi dengan normnya. Gitu. Kalau sudah dibagi dengan normnya nanti pasti norm hasilnya tadi, hasil dari misalnya ini ya U1 dibagi dengan norm U1. Pasti nanti norm dari U1 per norm U1 ini pasti 1. Ya kan? Ya, gitu. Jadi mudah. Kalau dari basis biasa menjadi ortogonal pakai Gram-Schmidt. Dari ortogonal menjadi ortonormal menggunakan pembagian dengan norm. Itu aja. Ya. Gitu. Nah, sekarang apa istimewanya basis ortonormal? Ya. Jadi kalau kalian punya ruang vektor, kemudian ada basis, ya berarti kan apa? Basis itu merentang, ya merentang ruang vektor. Artinya apa? Merentang ruang vektor itu artinya setiap unsur di ruang vektor itu, misalkan X ya, X unsur dari ruang vektor ini, maka pasti dapat diuraikan ya dalam bentuk kombinasi linear dari vektor-vektor basis, ya. Kalau misalkan basisnya V1, V2, Vn, berarti ini X sama dengan alfa 1, V1 ditambah alfa 2, V2, dan seterusnya sampai alfa N, Vn. Ya, kalau basisnya sudah ortonormal, U1 sampai UN, ya kita bisa buat seperti ini, tapi istimewanya ya, kalau cuma ortogonal saja, ya nanti alfa 1, alfa 2, alfa N-nya, rumusnya tidak akan seperti ini. Gitu. Tapi kalau sudah ortonormal, rumusnya menjadi mudah. Ya, setiap alfa ini akan sangat bergantung kepada U masing-masing. Ya, jadi alfa 1 itu nanti dengan mudah bisa ditentukan hanya dengan menggunakan X dan U1. X-nya kan diberitahu. X-nya kan tahu, U1-nya tahu. Nah, alfa 2 bagaimana? Alfa 2 juga begitu, hasil kali dalam antara X dengan U2. Ya, jadi pendefinisian hasil kali dalam ini menjadi penting. Jadi hasil kali dalam itu semacam kesepakatan ya. Gitu. Jadi nanti kita mengoperasikannya gimana nih gitu. Ya, operasi hasil kali dalamnya seperti apa. Nah, dengan mendefinisikan operasi hasil kali dalam yang tertentu ya, maka kita bisa dengan mudah menentukan alfa I ya, alfa 1, alfa 2 sampai dengan alfa N asalkan basisnya ortonormal. Itu. Kalau ortogonal kira-kira apa? Ya ini tinggal dibagi dengan normnya gitu. Ya. Itu. Ya, jadi istimewanya ini. Kenapa kita membahas yang ortonormal?
Ya. Nah, sekarang jadi ya, kalau kita ingin punya basis ortonormal ya dari basis ortogonal yang U tadi ya, maka kita bisa punya basis ortonormal itu menjadi seperti ini. Ya, jadi kita bisa maaf, kalau saya punya basis V1 sampai Vn yang masih ortogonal, ini oke ortogonal ya. Oke, maka kita bisa membangun basis ortonormal yang isinya U1 sampai UN ya, dengan masing-masing UI ini adalah V1 tadi VI tadi dibagi dengan normnya. Gitu. Ya, jadi nanti V1 dibagi norm V1 V1 dibagi dengan norm V1 itu nanti adalah U1. Gitu. Ya, dan ini kalau kita hitung normnya pasti hasilnya akan 1. Ya, karena norm dari ini kan V1 dibagi norm V1. Ya, demikian juga yang lain. Ya, begitu. Nah, sekarang jelas ya, jadi hubungan antara basis biasa, basis ortogonal, dan basis ortonormal. Jadi kita akan selalu arahkan supaya kita memiliki basis ortonormal agar apa tadi? Agar kita mudah menentukan, ini namanya koordinat ya, menentukan koordinat dari vektor X. Gitu ya, jadi alfa 1 sampai alfa n ini kita sebut sebagai koordinat kan ya. Ya, caranya gimana? Ya, asal X-nya dikasih tahu dan UI dikasih tahu, kita pasti dapat menentukan alfa. Udah sampai di sini jelas, ini cuma mengingat saja kuliah aljabar linear elementer. Ya, mudah-mudahan sudah ingat. Nah, ini akan kita terapkan di ruang hasil kali dalam yang tidak seperti di aljabar linear elementer gitu. Ya, jadi contohnya ini yang tidak seperti di aljabar linear elementer. Jadi ruang vektor kita isinya tuh bukan vektor. Ya, tapi isinya adalah fungsi. Nah, fungsi itu fungsi yang khusus juga. Fungsi yang bagaimana? Fungsi yang kontinu bagian demi bagian dan dia periodik. Istilah ini saya kira sudah tidak asing ya buat kalian ya. Fungsi yang bagian kontinu bagian demi bagian itu apa? Fungsi yang boleh tidak kontinu ya. Tapi ketidakkontinuannya itu ya, itu hanya boleh di sejumlah berhingga titik. Gitu. Jadi boleh tidak kontinu, tapi tidak boleh banyak-banyak banget gitu, tapi harus berhingga gitu. Letak ketidakkontinuannya atau kediskontinuannya itu tidak boleh sampai tak berhingga, harus berhingga. Ya, jadi kalau fungsi kontinu pasti kontinu bagian demi bagian, ya. Tapi kontinu bagian demi bagian belum tentu kontinu. Gitu. Ya, gitu. Jadi ini akan kita gunakan teorema ya, teorema yang ada di kalkulus 1 ya. Teorema di kalkulus 1 itu menyatakan tentang syarat agar suatu fungsi itu terintegralkan. Ya, syaratnya apa? Cukup mereka fungsi yang kontinu bagian demi bagian, pasti dia bakal terintegralkan. Kenapa saya butuh terintegralkan? Karena nanti definisi dari hasil kali dalamnya melibatkan integral. Itu, ya. Nah, kemudian fungsi periodik saya kira itu juga sudah jelas ya, kalian yang namanya fungsi periodik adalah fungsi yang akan kembali ke nilai semula. Ya, jadi setelah berjalan, jadi kalau X-nya ditambah P, artinya fungsi itu kita jalankan sampai X plus P, nanti akan kembali hasilnya sama dengan Fx. Ya, itu. Jadi contoh fungsi periodik gampang ya, fungsi sinus ya. Jadi sinus ya, kalau dijalankan X ditambah berapa? 2pi ya. Ya, periode dari sinus kan 2pi ya. X ditambah 2pi nanti akan kembali menjadi sinus X gitu. Jadi sinus X ditambah 2pi akan sama dengan sinus X. Itu fungsi periodik. Ya, jadi nanti yang kita akan bahas adalah fungsi yang kontinu bagian demi bagian sekaligus dia merupakan fungsi periodik. Gitu. Ya. Oke. Nah, kalau kita kumpulkan fungsi-fungsi yang seperti itu dan dia terdefinisi pada minus pi sampai pi, kita kumpulkan, kita himpun, maka kita punya suatu himpunan, ya, kita sebut himpunan V, ya. Himpunan V kita itu kita sebut, kita notasikan dengan ini, CP min ada apa ini namanya, notasi selang ya, CP terus ada indeksnya berupa notasi selang minus pi sampai pi. Ya, jadi ini dibaca sebagai ruang fungsi periodik dan
piecewise continuous. PWC itu piecewise continuous atau continue bagian demi bagian. Ya, gitu. Nah, ini mudah dibuktikan bahwa ini adalah suatu ruang vektor. Ya, jadi kalau kita cek nanti ya, kalau kalian punya dua buah fungsi ya, jadi isinya kan fungsi ya. Jadi fungsi dijumlahkan, tiga fungsi dijumlahkan begini, maka pasti berlaku sifat apa ini namanya asosiatif ya. Terus dua fungsi dijumlahkan kan boleh ditukar. Ya, terus ada fungsi 0. Fungsi 0 itu kalau dijumlahkan dengan fungsi apapun hasilnya ya fungsi itu sendiri. Kalau kalian punya fungsi f, maka kalian bisa menemukan fungsi minus ya, fungsi fx ya, kita akan punya minus fx ya sedemikian rupa sehingga fx ditambah minus fx itu menjadi 0. Ya. Terus kalau kalian punya dua buah fungsi dijumlahkan dikalikan dengan suatu skalar, maka kalian boleh menjumlahkan masing-masing fungsi itu setelah dikalikan dengan skalarnya. Ya, demikian juga yang penjumlahan skalar dikalikan dengan fungsi skalarnya penjumlahan, nanti penjumlahannya bisa dipisah begitu. Ya, demikian juga yang ini ya, satu fungsi dikalikan dengan satu pasti jadi dirinya sendiri. Ya, jadi ruang fungsi yang tadi ya fungsi apapun sebetulnya itu merupakan suatu ruang vektor. Nah, kenapa harus piecewise continuous ya, karena nanti akan terkait dengan deret Fourier gitu ya, piecewise dan periodik ya, nanti akan kita terapkan di deret Fourier gitu ya. Jadi sebelum ke sana tadi sudah kita cek bahwa ruang fungsi itu selalu merupakan suatu ruang vektor. Nah, kalau kita batasi fungsinya piecewise, continuous dan periodik, maka kita bisa definisikan bukan kita definisikan suatu hasil kali dalam. Ya, jadi ada daerah definisinya minus pi sampai pi, maka kita bisa definisikan yang namanya hasil kali dalam antara dua fungsi f dan g adalah definisinya seperti ini. Hasilnya real ya, betul ya. Integral itu kan hasilnya bilangan real. Ya, gitu. Jadi ini adalah hasil kali dalam. Kalian bisa cek. Apakah betul itu mendefinisikan hasil kali dalam. Tadi mana hasil kali dalam? Ya, ini. Ya. Jadi F kali F. Ya, jadi kan kalau misalnya kalian, jadi saya ulangi lagi ya. Jadi hasil kali dalam itu tadi didefinisikan seperti ini. Ya, syarat agar dia menjadi hasil kali dalam berarti kan sifat yang pertama ya, hasil kali dalam antara U dengan U tidak pernah negatif. Ya, padahal hasil kali dalam antara U dengan U kalau kita mengikuti definisi ini ya, definisi ini maka menjadi apa? F-nya saya ganti U, G-nya saya ganti U. Sehingga kita punya U kali U menjadi U kuadrat. Nah, ini kan tidak pernah negatif ya. Jadi syarat ke-1 sudah dipenuhi. Dan syarat yang kedua sifatnya adalah komutatif ya, komutatif. Komutatif itu berarti U hasil kali dalam U dengan V harus sama dengan hasil kali dalam V dengan U. Ya, jadi hasil kali dalam antara U dengan V kan ini U kali V ya, integral U kali V minus P sampai P dx. Nah, ini kan kalau integral boleh ya dibolak-balik. Jadi bisa kita nyatakan sebagai integral minus P sampai P gitu ya. Saya lanjut nulis ya di sini ya. V ya kali U gini dx. Dan ini tidak lain daripada V U. Jadi syarat yang kedua sudah dipenuhi. Ya, syarat yang ketiga apa? Syarat yang ketiga terkait dengan perkalian skalar ya tadi ya. Dari syarat yang ketiga itu alfa U kali V ya. Alfa U kali V. Jadi alfa gini ya. Alfa U, V. Jadi makanya ini UV ini tidak saya kasih tanda vektor ya, karena U dan V ini bisa berupa fungsi gitu. Ini kan berarti apa? Integral minus P sampai P gitu kan ya. Alfa UX gitu kan. Kali VX. DX. Nah, ini kan dengan mudah kita bisa keluarkan alfanya ya, karena sifat integral. Ya, ini minus P, kok minus tak hingga ya, minus P sampai P UX VX itu ya DX. Itu, dan ini tidak lain daripada alfa U V. Gitu.
Ya, nah sifat yang keempat, saya kira mudah ya. Sifat yang keempat apa? Sifat yang keempat, U plus V, W. Sifat apa ini? Distributif ya. U plus V, W. Ya, jadi U plus V dikalikan dengan W. Ya, kan ini berarti apa? Integral minus Pi sampai Pi, itu kan? UX ya. UX plus PX, itu kan? Ya, dikalikan dengan BX. DX. Nah, ini kan sifat perkalian bilangan real aja ya, karena U, V, dan W ini kan hasilnya bilangan real ya. Jadi ini pakai sifat distributif bilangan real. Ya, jadi minus Pi sampai Pi, ya, U. Saya tulis nggak pakai X ya. UW DX ditambah integral gitu kan ya. Minus Pi sampai Pi VW ya. VW DX. Jadi pakai sifat distributif di bilangan real ya, kemudian sifat integral ya, sifat penjumlahan integral boleh dipisah begini. Jadi ini menjadi UV gitu ya, UV ditambah UV gitu. Ya, oh salah, bukan UVW kok ini ya, VW ya, maaf, VW. Dihapus. Apa ini VW ya, V, W. Itu. Jadi setiap kali ketemu dengan notasi kurung siku tajam begini, ya udah pasti diganti dengan integral. Ya, jadi ini sudah saya buktikan bahwa tadi integral ini ya, hasil kali dalam yang didefinisikan sebagai integral minus Pi sampai Pi Fx Gx dx itu merupakan hasil kali dalam karena memenuhi sifat-sifat hasil kali dalam. Oke, sampai di sini udah jelas? Kalau udah jelas, saya kembali lagi ke kemana? Ke ini ya, penjelasan tentang Dirac Fourier. Balik lagi ke sini. Ya, kembali lagi ke sini. Nah, jadi sudah kita buktikan tadi bahwa mana ini ya, saya biar gampang supaya besar, bahwa ini adalah hasil kali dalam gitu. Nah, sekarang basisnya apa gitu ya, basisnya apa untuk ruang fungsi yang seperti ini ya, maaf, ruang vektor yang isinya fungsi, jadi ruang fungsi ya. Jadi ruang vektor yang isinya fungsi ini basisnya apa ya? Kalau kalian punya ruang vektornya itu R2, basisnya gampang, 1 0 0 1 berupa vektor ya. Nah, kalau ruang vektornya berupa isinya adalah fungsi-fungsi ya, jadi ruang vektornya berupa himpunan yang isinya fungsi-fungsi, maka basisnya juga fungsi gitu ya. Basisnya ini nih, fungsi-fungsi ini ya, jadi basisnya 1 cos X, sin X, cos 2X, sin 2X, dan seterusnya ya. Nah, apakah basis itu harus bentuknya 1 cos, sin, dan seterusnya? Tidak ya. Jadi kalau kita punya ruang fungsi begini, basisnya boleh saja berupa fungsi yang lain, boleh polinom, boleh apapun ya. Tapi kenapa saya pilih yang ini? Ya, karena saya ingin basis ini basis ortogonal gitu. Ya, jadi kita akan pastikan lagi ya, seperti tadi kita sudah memastikan bahwa ini memang hasil kali dalam. Setelah itu kalau kita bentuk basisnya seperti ini ya, maka kita harus buktikan bahwa ini adalah basis yang ortogonal gitu ya, bahwa ini adalah memang himpunan yang ortogonal ya. Jadi kalau kita akan membuktikan ini ortogonal ya, gimana caranya? Jadi ini saya stop share lagi, saya pakai ini lagi ya. Bentar. Yang ini nih ya. Nah, yang ini
Ya, jadi saya tadi punya himpunan yang isinya ini ya, 1 cos X, sin X, cos 2X, dan seterusnya. Nah, ini saya sebut sebagai apa? V1, V2, V3 untuk mengikuti yang tadi, mengikuti notasi pada ruang ruang vektor ortogonal, ya, ruang vektor yang basisnya ortogonal. Jadi ini akan menjadi himpunan ortogonal jika apa tadi? Jika hasil kali dalam antara vektor-vektor yang berbeda, ya, jadi VI dengan VJ itu sama dengan 0, ya, jika apa? I tidak sama dengan J. Jadi kalau VI tidak sama dengan VJ, maka hasil kali dalamnya harus sama dengan 0. Itu kita sebut sebagai ortogonal. Kita cek ya. Jadi misalkan sebagai contoh. Ya, sebagai contoh. Jadi kita harus cek apa? Gini ya, V1 V2. V1 V2 berarti apa? Hasil kali dalam antara ini, V1-nya kan 1, V2-nya cos X. Berarti 1, cos X. Ini, ya, hasil kali dalamnya apa? Definisinya tadi begini kan, minus Pi sampai Pi, gitu kan, F kali G. F-nya yang 1 ya, berarti saya nggak usah tulis 1 ya. Ini sebenarnya 1 kali G-nya adalah cos X. Ya, jadi apa ini hasilnya? Integral cos sin ya, sin X dari min Pi sampai Pi. Pasti 0 ya, karena sin Pi 0, sin min Pi juga 0. Jadi betul ya. Jadi 1 dengan cos X ini mereka ortogonal, karena hasil kali dalamnya hasilnya 0. Gitu. Ya, tentu saja kalian nanti harus selain 1 dengan cos X, kalian 1 dengan sin X gitu ya. Jadi V1 dengan V3 gitu ya. Ya, gitu. Nanti 1 dengan sin. Sekarang sin nih, berarti apa? Integral min Pi sampai Pi gitu ya. Sin X dx. Itu ya, sama dengan apa? Min cos ya. Min cos X ya. Min Pi sampai Pi. Ya, hasilnya berapa? Min cos Pi itu minus, saya tulis begini ya, minus cos Pi. Cos Pi itu berapa? Min 1 ya. Min 1 dikurangi cos min Pi ya sama dengan cos Pi ya. Jadi memang betul ini min 1 dikurangi min 1. Ya, hasilnya 0. Ya, berarti ini ortogonal antara ini V1 ya, V1 dengan V3. Jadi 1 dengan sin X. Ya, kemudian apalagi? V berapa? V2 dengan V3 ya. V2 dengan V3. Gitu. Ya, kalau V2 dengan V3 berarti antara cos X dengan sin X. Gitu. Jadi sama dengan integral min Pi sampai Pi cos X sin X. Hasilnya berapa? Hasilnya pasti 0 ya. Kenapa coba? Kenapa coba? Hasilnya 0. Karena cos X kali sin X kan fungsi ganjil ya. Benar nggak? Cos X kali sin X kan fungsi ganjil. Ya, ingat lagi fungsi ganjil itu apa? F disebut fungsi ganjil. Itu jika F min X sama dengan min Fx. ya, F min X sama dengan minus Fx. Ya, fungsi ganjil contohnya sin ya. Fungsi genap cos. Ya, perkalian fungsi ganjil dengan fungsi genap hasilnya adalah fungsi ganjil. Ya, kemudian kalian ingat sifat di kalkulus 1 ya. Minus A sampai A gitu ya. Kalau kalian punya fungsi ganjil ya, Fx-nya di fungsi ganjil ya, maka hasilnya pasti 0. Tapi kalau F-nya fungsi genap, fungsi genap itu apa? F min X sama dengan Fx ya. Ini sekalian mengingat-ingat ya. Itu, maka
integral min A sampai A, ini simetris ya, min A sampai A, fx dx, apa sifatnya? Sama dengan 2 kali integral dari 0 ke A. 2 kali integral 0 0 sampai ke A. Jadi cukup dihitung yang 0 sampai A saja ya. Oke, terima kasih. Gini, ya. Nah, berarti kalau ini udah pasti 0 ya, nggak usah dihitung ya. Udah pasti 0, karena ini pasti fungsi ganjil. Nah, kalau kalian lakukan ini, ya, capek ya kalau misalkan saya satu-satu nih. V1, V2, V1, V3, V2, V3, kan harus semuanya. Ya, semuanya nih dari cos X sampai cos MX gitu ya, sampai tak hingga malah. Jadi gimana cara praktisnya? Supaya bisa terbukti semua. Jadi yang harus kita buktikan, kalau mau cepat semuanya langsung dapat, ya harusnya begini ya. 1 dengan cos apa nx mx gitu ya, atau kx bolehlah, kx ya, kx gitu, kx gitu ya, 1 dengan cos kx gitu ya. Itu nanti integral min pi sampai pi gitu ya, cos kx dx. Ini hasilnya 0 apa tidak gitu ya. Terus nanti berikutnya kalian harus membuktikan apakah ini 0 atau tidak, itu yang mana? Yang dengan sin ya, 1 dengan sin kx gitu. Jadi ini udah seluruhnya ya, jadi k-nya dari 1 sampai tak hingga. Itu. Yang ini juga begitu ya. Ini juga k-nya dari 1 sampai tak hingga. Gitu. Jadi harus secara umum ya. Ini sama seperti itu, minus pi, ini pi ya tadi ya, sampai pi sin kx dx. Terus apalagi yang harus Anda buktikan? Jadi kalau mau secara umum ya, jangan satu-satu, ini capek ya. Jadi yang pertama harus kita buktikan ini, kemudian ini ya, ada 2, kemudian apa lagi? Yang harus kita buktikan lagi adalah yang antar sin dan cos ya. Ya, jadi antar sin dan cos, sin apa? Kx dengan sin dengan sin juga iya ya. Sin dengan sin, tapi k-nya ini tidak sama. Jadi sin kx dengan sin mx misalkan. Gitu. Dengan k tidak sama dengan m. Gitu. Ya kan? Karena nanti misalkan berapa ini? Sin x dengan sin 2x ya. Sin 2x dengan sin 5x gitu ya. Gitu. Jadi semua harus dibuktikan, sin dengan sin, dengan yang tidak sama ininya apa namanya, ini bilangan gelombang ya, k dengan m ini. Ya, gitu. Kemudian ini gimana? Bisa mudah dibuktikan apa enggak? Sin kx dengan sin mx kalau diintegralkan ini langsung 0 apa enggak? Ini kalau dikalikan hasil kali fungsi ganjil dengan fungsi ganjil, fungsi genap ya. Nah, ini mungkin kalian harus menggunakan identitas trigonometri ya. Gitu. Kemudian apalagi yang harus dibuktikan? Sin kx dengan cos ya. Atau gini, cos-nya udah dibuat begini aja. Begini, kita harus membuktikan 2 hal. Ketika k sama dengan m dan ketika k tidak sama dengan m. Ya, ini tapi ini sin kali cos kan juga ganjil ya. Fungsi ganjil ini udah langsung 0. Nggak usah dicari ya. Jadi ini nggak usah kalau gitu. Jadi baik k sama dengan m atau k tidak sama dengan m, itu dengan mudah sudah bisa kita buktikan pasti di hasilnya 0 karena memanfaatkan sifat fungsi ganjil ya, integral fungsi ganjil. Jadi ini langsung sama dengan 0 ya. Kemudian ini udah ada sin cos, sekarang cos ya.
cos dengan cos. Ini kx, kemudian cos mx. Ini gimana? Ini mungkin juga harus pakai identitas trigonometri ya, pakai rumus sudut ganda gitu. Ya, karena apa? Karena cos kali cos kan jadi fungsi genap. Fungsi genap hanya bisa dibuat begini ya, 2 kali integral begini. Ya, tidak bisa langsung 0. Udah cukup atau belum? Ini kalau ini udah langsung ya, yang sin ini tadi udah langsung sama dengan 0 ya. Karena ini fungsi ganjil. Jadi yang masih perlu dibuktikan hanya ada ini aja, yang satu dengan cos, terus sin dengan sin dengan sin, cos dengan cos. Gimana? Ada lagi nggak yang perlu kita buktikan ini supaya kita bisa membuktikan semuanya mereka ortogonal? Ya, ini tentu saja tadi apa ya, ini harus dibuktikan sama dengan 0, K tidak sama dengan M. Gitu. Nah, sekarang tadi pertanyaannya adalah, selain itu Anda diminta menentukan norm setiap elemen. Ya, norm setiap elemen. Jadi misalkan norm dari apa? Norm dari V1 ya. V1 tadi adalah 1 kan ya. Jadi norm dari 1 berapa? Norm dari 1 berarti tadi apa? Definisi norm akar itu kan? Ya. Akar antara 1 dengan 1 ya. Akar antara hasil kali dalam antara si vektor itu dengan dirinya sendiri, V1 dengan V1. Ya, jadi apa ini? Akar norm 1, hasil kali dalam 1 dengan 1, berarti integral min pi sampai pi, 1 kali 1 kan 1 ya, jadi langsung dx. Nah, gitu, hasilnya berapa ini? Akar, ini berapa? X kan ya? X dimasukkan pi dikurangi min pi, jadi 2pi. Nah, gitu. Ya, jadi norm dari 1 itu bukan 1 loh ya. Ya, jadi dalam hal ini norm dari fungsi 1, fungsi yang nilainya 1. Jadi 1 itu maksudnya adalah fungsi konstan. Fungsi konstan yang nilainya selalu 1. Ya, tapi kita membayangkan ini bukan bilangan tapi fungsi. Gitu. Ya, normnya adalah akar 2. Ya, kalian bisa hitung norm dari P2. Berarti norm dari V2 tadi apa? Cos ya. Cos X. Itu ya, akar dari ini. Cos X dengan dirinya sendiri. Hasil kali dalam antara cos X dengan dirinya sendiri. Hasilnya apa ini? Integral cos kuadrat X dx dari min pi sampai pi. Hasilnya berapa ini? Ya, cos kuadrat kalian bisa pakai apa? Cos 2x ya? Ya. Nah, ini nanti kalian hitung cos x ya. Nah, kalau ini kan capek ya, jadi kita hitungnya apa saja. Yang kita hitung cukup ini ya, 1, kemudian ini nih, norm dari cos kx gitu. Ya, itu apa? Terus norm dari sin kx. Gitu. Itu hasilnya apa? Misalnya cos ini ya, integral ini apa sih? Maaf, ini kurang akar ya. Ini kurang akar ya. Nah, ini ya akar. Di akar berapa ini kira-kira? Ya, integral cos kuadrat x dx itu apa? Minus pi sampai pi. Itu integral minus pi sampai pi. Apa? 1 min atau 1 plus atau gimana? 1 plus 2 cos 2 theta per 2, Bu. Oke, cos 2x ya, per 2, gini ya, dx. Jadi hasilnya berapa ini? Setengah x ya, setengah x
ditambah setengah apa? Seperempat ya. Seperempat sin 2x. sin 2x. Ya, batasnya dari min pi sampai pi. Hasilnya berapa? Min pi dikurangi min pi itu 2pi, dibagi 2 itu pi. Ya kan? Terus yang sin ini jelas 0. Jadi hasilnya pi. Ya, jadi ini sebenarnya kalau kita masukkan ke sini ini menjadi pi gini. Nah, gitu. Ya. Jadi norm dari cos x adalah akar pi. Ya, nanti kalian bisa cek bahwa norm dari cos kx juga akar pi. Bedanya di mana dengan ini? Kalau cos kx berarti ini cos kuadrat kx ya. Ini bisa jadi 2kx enggak? Atau enggak? Ya, ini kalian cari. Ini nanti norm dari sin kx juga kalian bisa cek hasilnya juga akar pi. Gitu. Nah, kenapa kita butuh norm? Ya, karena kita akan mengubah basis kita yang tadinya ortogonal menjadi ortonormal dengan cara dibagi dengan normnya gitu. Ya, jadi nanti 1 dibaginya dengan berapa? Tadi akar 2pi. Ya, akar 2pi karena norm dari 1 adalah akar 2pi. Nanti yang sisanya yang cos, sin dan seterusnya ini dibaginya dengan akar pi karena norm dari sin kx maupun cos kx itu akar pi. Gitu ya. Jadi caranya seperti itu. Kalau kita mau membuktikan bahwa basis ini adalah merupakan basis ortogonal sekaligus kita menentukan normnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Udah, nggak ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut balik lagi ke yang ini. Kita mau mendefinisikan deret Fourier. Ya, kita akan mendefinisikan deret Fourier. Gitu. Ini sudah. Oke. Jadi saya perbesar sedikit aja. Ya. Oke, jadi ini sudah kita lihat tadi ya, karena kita sudah bisa membuktikan dia adalah himpunan ortogonal dan kita sudah tahu norm setiap unsur ini ya, setiap elemen ini, maka kita bisa membentuk basis ortonormal berdasarkan ini, berdasarkan S ortogonal ini. Ya, yaitu apa? Yaitu ini. Ya, jadi seperti tadi ya, nanti V1-nya adalah 1 dibagi dengan norm 1 itu tadi akar 2pi. Ya, ini nanti V2-nya cos X dibagi dengan akar pi dan seterusnya. Gitu. Ya. Nah, sehingga nanti kita akan punya basis ortonormal yang seperti ini. Ya. Nah, karena ini adalah basis ortonormal untuk ruang vektor kita, ruang vektor apa ini V ini ya. Ya, ruang vektor fungsi-fungsi continuous, piecewise, dan periodik. Ya, maka setiap fungsi yang di V, ya, fungsi yang continuous, piecewise, dan periodik selalu bisa dinyatakan dalam U1, U2, dan seterusnya. Ya, U1, U2-nya yang mana ini? Ya, ini semua. Itu, ya. Nah, alfanya bagaimana? Alfanya tadi menurut teori begini kan? Ya, jadi akan sangat bergantung kepada F-nya. Kalau UI-nya kan udah tahu ini. Gitu. Ya. Gitu. Nah, nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Ini adalah alfa 1, ini sisanya adalah alfa 2 dan seterusnya. Paham nggak? Ini nanti dapatnya ini. Dengan AN dan BN-nya akan seperti ini. Udah paham atau mau diterangkan? Tadi mana ya? Ini ya. Oke, saya terangkan ya. Jadi ini saya stop dulu.
Saya sekarang gunakan yang lanjutan yang tadi. Mana ya tadi yang panjang? Ini bukan, oh ya ini. Nah, ini ya. Jadi kita lanjutkan pakai yang ini. Ini tadi sudah kita buktikan seperti itu. Kemudian saya sekarang sudah punya basis ya. Jadi saya sudah punya basis ortonormal ya, basis ortonormal saya sebut sebagai S. Itu adalah isinya adalah U1, U2, U3 dan seterusnya gitu ya. Itu yang isinya adalah tadi adalah 1 dibagi akar 2pi gitu ya. Cos X dibagi dengan akar pi, kemudian sin X dibagi dengan akar pi, kemudian cos 2X dibagi dengan akar pi, itu terus sin 2X dibagi akar pi, itu ya, dan seterusnya. Itu. Nah, jadi setiap saya punya F di P, ya, V-nya tadi berupa CP min pi sampai pi, ya, pasti dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear ini, ya, U1 plus ini ya, alfa 2 U2 plus alfa 3 U3 dan seterusnya. Itu dengan alfa I adalah hasil kali dalam antara F dengan UI. Nah, gitu. Ya, jadi misalkan saya mau cari alfa 1, ya. Alfa 1 itu adalah F, U1. Ya, U1 itu berapa? U1 adalah sebentar. Alfa 1, oke, jadi F, U1 itu adalah ini 1 dibagi akar 2pi. Gitu. Jadi sama dengan integral min pi sampai pi itu fx. Oh, ini ada ini ya, sebentar. Oh ya, saya bagi aja gini ya, akar 2pi. Itu ya, dx. Dan ini bisa saya tulis menjadi 1 per akar 2pi kali integral minus pi sampai pi fx dx. Gitu. Ya. Terus alfa 2 apa alfa 2? Alfa 2 nanti sama saja ya. F, U2. Berarti langsung ya, F, U2 berarti integral fx dikalikan apa ini? Cos x ya. Cos x per akar pi ya, dx batasnya dari min pi sampai pi. Itu nanti kita akan punya apa ini 1 per akar pi. Saya keluarkan itu integral, saya langsung tulis saja ya, F kali cos x dx. Itu. Min pi sampai pi. Ya. Dan seterusnya nanti kalian akan punya alfa 3 itu adalah integral min pi sampai pi ya, sama seperti yang cos tapi sekarang sin. Jadi 1 per pi, akar maaf, 1 per akar pi ya, sin x dx. Gitu. Ya, nanti kalian lanjutkan yang alfa 4 gitu ya. Alfa 4 nanti akan seperti alfa 2 ya. Jadi apa? 1 per akar pi integral min pi sampai pi cos 2x gitu, dx. Ya, nanti alfa 5 itu akan sama dengan 1 per akar pi lagi ya, integral. Oh, maaf ini F-nya kok hilang. Bentar. F ya. F gitu ya. Ini juga F gitu ya. Ini F kali apa tadi? Sin ya, sin 2x
dx. Min Pi sampai Pi. Itu. Ya, sehingga kalau ini kita masukkan ke sini ya. Tadi kan kita maunya nyari ini ya, F ya. Jadi F anggota ini ya, maka oh maaf sebentar, ini salah ya, ini harusnya ada begini ya, maka gitu ya. F dapat dinyatakan sebagai ini yang penting sebetulnya. Ini tadi saya salah ya. Ini. Ya. Ini ada F-nya. Ini yang penting ini justru. Nah, ini. Ya, jadi F dapat dinyatakan sebagai apa? Alfa 1 U1. Alfa 1-nya mana? Alfa 1-nya ini, ya. 1 per akar 2pi integral fx dx, ya. Ini masih alfa 1-nya. Dikalikan U1. U1 adalah 1 dibagi akar 2. Itu, ya. Terus plus apa? Alfa 2 U2. Alfa 2-nya mana? Alfa 2 ini, ya. 1 per akar pi integral f cos x dx. Itu dikalikan U2. U2-nya adalah tadi ini cos x dibagi akar pi. Gitu, ya. Jadi hasilnya nanti ini kurung ya, ini integral ya. Integral ini adalah dihitung dulu. Ini min pi sampai pi. Gitu. Ya. Itu nanti kalian akan punya di sini sama saja jadi 1 per pi ya. Integral itu min pi sampai pi ya f sin gitu ya, sin x dx itu nanti dikalikan dengan sin x. Terus lanjut gitu ya, yang alfa 3, ini udah alfa 3 ya, 1, 2, 3 udah ya, yang 4 berarti sama saja nanti akan ada 1 per pi gitu ya, integral min pi sampai pi f cos 2x. Itu dikalikan dengan ini semua dikurung ya. Dikurung ya. Itu dikalikan dengan ini juga tadi lupa nggak dikurung. Nah, ini ya, supaya ingat bahwa ini diintegralkan dulu baru dikalikan ya. Ini apa? Cos 2x gitu ya. Dan seterusnya lah ya. Itu. Nah, ini kita nyatakan sebagai, jadi ini kita kalau mau kita rapikan, kita akan punya apa? 1 per 2pi ya, integral fx dx ya, ditambah 1 per pi itu integral min pi sampai pi cos f cos x dx itu dikalikan dengan cos x ya, kemudian ditambah 1 per pi integral f sin x dx kalikan dengan sin x. Terus ada lagi 1 per pi ya, integral min pi sampai pi f cos 2x dx dikalikan dengan cos 2x. Itu nanti sisanya sin, cos begitu terus ya. Nah, ini bisa saya tulis sebagai setengah A0. Nah, ini saya sebut sebagai A0 nih. 1 per pi kali integral fx dx ini saya sebut sebagai A0. Terus yang ini saya tulis sebagai A1 cos x. Terus yang ini seperti ini, jadi ini saya sebut sebagai A1. Yang ini tadi saya sebut sebagai A0 per 2. Ya. Terus yang ini saya sebut sebagai B1. Ya, ini saya sebut sebagai B1 sin. Ya kan?
Karena yang ini saja yang B1. Gitu. Ya, terus yang ini nanti ini adalah ini A2. Nah, gitu. Ya, jadi setiap kali ketemu yang cos itu A, yang sin itu B. Gitu. Jadi ini menjadi plus A2 ya. A2 cos 2X. Terus nanti di sini ada B2 sin 2X juga. Ini kan ya, ini kan nanti kalau dilanjutkan ini akan dapat yang sin 2X. Terus nanti ini dilanjutkan lagi, ketemu lagi yang cos. Nanti kalian akan punya A3 cos 3X. Gitu. Kemudian plus B 3 sin 3X ya, dan seterusnya. Gitu. Ya, dan seterusnya. Jadi tadi ini kalau kita kelompokkan menjadi apa? Menjadi begini ya. Setengah A0 plus, nah ini yang cos saya kumpulkan ya, jadi sigma AN cos NX gitu ya. N-nya jalan dari 1 sampai tak hingga plus BN sin NX. Benar nggak? Jadi yang cos saya kelompokkan ya, cos ini koefisiennya selalu dalam A. A1, A2, A3 dan seterusnya. Sedangkan yang sin koefisiennya selalu dalam B. Jadi saya perumum sebagai BN gitu. Yang tadi AN. Gitu ya. Nah, tadi A0-nya tadi apa? A0-nya adalah ini ya. A0-nya adalah ini seperti, ya kan? Ini A0-nya tadi adalah, ini kan A0 per 2, berarti A0-nya saja berarti seperti integral fx dx ya. Tentu saja ini dari minus pi sampai pi. Ya, kalau ini capek nulisnya ya. Capek nulisnya minus pi sampai pi, saya anggap, kemana ini dia? Pergi. Bentar. Nah, ini dia. Ya, minus pi sampai pi. Gitu. Ya, jadi ini minus pi sampai pi. Gitu. Nah, berarti untuk A1, A2 dan seterusnya rumusnya apa? Ini sih, ini pena saya kok hilang. Bentar, ini. Ya. Jadi AN rumusnya apa? Seperti integral min pi sampai pi apa? Cos ya. Cos NX gitu. Jadi kalau ini A1 ini F cos X. Nanti A2 F cos 2X. Gitu. Nanti A3 F cos 3X gitu. Sehingga bisa diperumum untuk AN. Dan BN-nya nanti adalah 1 per pi integral min pi sampai pi sin ya. Ini pakai dx ya. Pakai dx. Oh, sebentar, ada yang kurang, ada F-nya ya. Bentar, ada yang kurang. Ulangi. Kurang ya. Jadi harusnya ini apa? Fx cos nx dx. Gitu. Ya. Kemudian Bn-nya adalah seperti integral min pi sampai pi fx sin nx dx. Gitu. Udah jelas? Sehingga nanti ini tadi F ya, ini F. Fx. Gitu. Jadi fx bisa dinyatakan sebagai ini. Ini dengan A0-nya begini dan AN-nya secara umum seperti ini. Ini N ya, NX. Ini.
Sudah jelas, ada pertanyaan? Kenapa kita bisa dapat rumus yang seperti yang ada di slide? Ada pertanyaan mungkin? Kok sepi ya? Jangan-jangan udah pada pergi semua. Nah, ini yang disebut sebagai teorema Fourier. Ya, teorema Fourier. Teorema Fourier mengatakan ini, ya. Ya. Jadi teorema Fourier sebetulnya asalnya cuma bilang bahwa teorema Fourier bilang bahwa ini tuh basis gitu, basis ortonormal di ruang fungsi ini. Akibatnya menjadi deret Fourier. Gitu. Jadi akibat dari teorema Fourier cuma bilang begini ya, bahwa himpunan S ini adalah basis ortonormal di ruang fungsi ini, dan tadi sudah kita buktikan. Ya, nah deret Fourier itu merupakan akibat dari teorema Fourier. Ya, tadi sudah saya terangkan, hasilnya menjadi seperti ini. Ya, jadi deret Fourier. Jadi sekarang saya sudah tahu deret Fourier pada selang minus pi sampai pi itu adalah seperti ini. Cara menurunkannya tadi seperti yang saya jelaskan. Ya, deret Fourier seperti ini. Jadi kalau kalian punya fungsi yang periodik dan piecewise continuous, maka selalu dapat dinyatakan dalam bentuk deret yang basisnya adalah fungsi-fungsi ortonormal. Ya, jadi basisnya adalah fungsi-fungsi yang saling ortogonal dan mereka normnya 1. Dan ini terdefinisi pada minus pi sampai pi. Udah jelas ya? Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi ini sudah saya terangkan deret Fourier pada selang min pi sampai pi. Nah, sekarang kita akan kasih contoh ya. Kasih contoh supaya kalian paham ya. Jadi istilah periode mungkin masih ingat ya. Jadi kalau kalian punya fungsi cos 2x ya, periodenya berapa? Periode dari cos 2x berapa? 0 sampai pi. Itu definisi apa namanya? Kok 0 sampai pi? Periode itu kan bilangan ya. Periodenya berapa supaya kembali lagi menjadi nilainya sama gitu. Gimana cos 2x itu? Gimana cara menjelaskannya? Kalau kita mau menentukan periode, pi, Bu. pi ya. Gimana menjelaskannya? Untuk koefisien pengali dari X itu nanti periodenya itu 2pi dibagi konstan apa koefisiennya itu, Ibu? 2pi dibagi dengan pengalinya itu tadi ya. Misalkan 2 gitu ya. 2pi dibagi 2 gitu ya. Oke, jadi mungkin ada yang masih bingung ya. Coba kita lihat ya. Bentar. Pakai yang mana ya? Pakai yang ini deh. Jadi udah kita turunkan. Nih ya. Jadi kita mau tahu periode dari tadi apa? Cos ya? Cos apa sin? Cos ya? Bentar. Cos ya, betul, cos. Ya, jadi saya punya
Kalau misalkan fx sama dengan cos x aja, cos x dulu ya. Cos x itu gambarnya gimana sih? Gini ya. Ini gambarnya kurang bagus ya. Ini 1, ini -1. Terus di sini saya punya, kalau ini 1 berarti pi-nya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Jelek sekali ya. Ya. Jadi ini 1, 2, 3, ini 6. Berarti ini adalah pi di sini 6,24 ya. Di sini adalah 2 pi gitu ya. Jadi gambarnya begini kan. Sebentar. Kalau pi-nya di sini bentar. Setengah pi-nya kira-kira di sini. Pi per 2. Terus di sini agak ke sini dikit. 3 pi per 2. Gitu ya. Sehingga nanti gambarnya menjadi begini kan. Aduh jelek ya. Itu 1, kemudian 0 lagi, kemudian menjadi 1 lagi ya. Ini sampai di sini. Nah, di sini. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan fx adalah cos 2x. Berarti gimana? Cos 2x. Berarti ini saya buat ini ya. Ini sama seperti ini tadi. Ini adalah pi per 2. Ini adalah pi. Ini adalah 3 pi per 2. Saya ingin tahu bedanya ya, perbandingannya bagaimana gitu ya. Nah, ini 2 pi. Itu. Jadi kalau 0 dia nilainya 1 ya. Kalau x-nya berapa supaya dapat cos-nya 0? X-nya berapa? Ini tadi 1, kalau 0 habis itu x-nya harus pi per 4 ya. Pi per 4 ya. Supaya nanti kalau dikalikan 2 kan pi per 2. Cos pi per 2 itu 0 ya. Jadi ini 0 di sini. Kemudian kalau x-nya pi per 2 udah pi ya. Udah dapat di sini kan? Gitu. Kemudian di sini berapa ini? 3 pi per 4 ya. 3 pi per 4 kali 2 3 pi per 2. Itu nanti udah 0. Terus nanti kalau kita ambil pi nanti dikalikan 2 pi ini sudah 1. Gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan ini ya, kalau dibandingkan dengan yang gambar cos x ya, cos 2x dibandingkan dengan cos x gimana? Jadi ini nanti pasti begini juga ya, ini akan begini gimana? Ini 3 pi per 2 ini sudah berapa ini? Gini ya. Udah gini ya. Ini. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau untuk cos x ya, untuk mendapatkan satu apa ini? Satu gelombang ya. Satu bukit kan ini ya, satu dengan ini setengah bukit, ini setengah bukit. Ya. Satu bukit dan satu lembah ya. Jadi dari satu kembali menjadi satu itu butuh 2 pi. Ya, jadi di sini periodenya adalah 2 pi. Jadi untuk dari satu kembali menjadi satu lagi butuh 2 pi. Sedangkan kalau di sini dari satu untuk menjadi satu lagi cukup menempuh pi ya. Jadi baru sampai pi sudah kembali lagi, sudah dapat satu bukit dan satu lembah ya. Ini setengah bukit, satu lembah. Sudah dapat satu gelombang begitu. Ya, sehingga di sini periodenya adalah pi. Gitu. Ya, nah kalau kita perhatikan dalam selang 2 pi ini kita sudah mempunyai berapa gelombang di sini?
Kalau yang cos 2X. Ini ya, 1, kemudian 2, ya kan? Udah dapat 2 gelombang. Gitu. Jadi ini kalau kita cek ini sama dengan ini 2 nih. Ya, maka 2 ini sering disebut sebagai bilangan gelombang atau wave number bahasa Inggrisnya. Bilangan gelombang, yaitu yang menyatakan banyaknya gelombang, ya, banyaknya gelombang dalam selang 2pi. Kalau di sini bilangan gelombangnya berapa? 1 ya. Jadi bilangan gelombangnya 1. Nah, ini menunjukkan ini 1 kali X. Ya, jadi ini bilangan gelombangnya adalah 1. Bilangan gelombang, atau kalau kita bicara domainnya domain, ini kan domainnya domain X ya, domain ruang, maaf, domain ruang. Ya, ini namanya bilangan gelombang kalau di sini 1. Ya, kalau ini di domain ruang namanya bilangan gelombang. Tapi kalau misalkan kalian punya Ft cos T, ini domainnya waktu. Ya, maka ini ya, 1 ini kita sebut sebagai frekuensi. Kita sebut sebagai frekuensi. Jadi kalau misalkan Ft sama dengan cos Kt, ya, cos Kt. Maka K ini kita sebut sebagai frekuensi. Ya, tapi kalau domainnya ruang X ya, itu kita sebut sebagai bilangan gelombang. Ini istilah-istilah di matematika terapan yang terkait dengan gelombang, ya, terkait dengan gelombang, bisa gelombang air, bisa gelombang cahaya, ya, nanti tinggal masalahnya kebergantungannya terhadap ruang atau terhadap waktu, gitu. Ya, nah kalian ingat waktu di mata pelajaran fisika mungkin di SMA mungkin, ya, periode itu adalah 2pi per F kan, ya, jadi periode itu berbanding terbalik dengan frekuensi. Ya, jadi kalau seperti di sini maka periodenya adalah 2pi dibagi dengan ini, bilangan gelombangnya dibagi 2. Gitu. Ya, jadi sekarang kalian tahu kalau sekarang udah ya, paham ya? Paham ya? Jadi kalau kalian punya cos 3x berarti apa? Dalam satu 2pi ini kalian akan punya 3 gelombang begitu. 3 gelombang. Ya, dalam jangka 2pi ini, ya. Dalam selang 2pi ini kalian akan punya 3 buah gelombang. Gitu. Ya, sehingga nanti periodenya adalah 2pi dibagi dengan 3. Udah ya, jelas ya? Oke. Jadi ini udah jelas, saya akan ganti lagi dengan soal yang tadi, saya lanjutkan. Soalnya mana tadi? Di sini. Ya, sudah ya? Jadi yang B sudah bisa dijawab? Yang B, berapa periodenya? Ini frekuensinya kan pi ya berarti ya. Pengalinya kan pi ini. Kalau di sini pengalinya 2. Tadi periodenya 2pi dibagi 2 dapat pi. Kalau di sini berarti periodenya 2pi dibagi pi. Hasilnya adalah 2. Gitu. Nah, sekarang kalau ini dijumlahkan, kira-kira gimana? Kalau ini tadi periodenya, berapa tadi periodenya? Pi, ini periodenya 2pi per 3. Ya kan? 2pi per 3. Nah, sekarang kalau dijumlahkan periodenya jadi berapa? Kalian cari apanya? Kalian cari apanya di antara mereka? KPK apa FPB?
KPK itu apa? Kelipatan persekutuan terkecil ya. Jadi kapan mereka akan ketemu lagi gitu bersama-sama. Ini mirip seperti kalau kalian mungkin gampangnya kalau misalkan saya misalkan jogging gitu ya, jogging 2 hari sekali gitu. Sedangkan kalian jogging 3 hari sekali. Gitu. Berarti kan periode saya kan 2 hari ya. Kalau periode kalian 3 hari. Gitu. Nah, kalau kita pernah bertemu di 1 hari yang sama, maka kita akan ketemu lagi kapan? 6 hari ya, 6 hari setelah pertemuan yang pertama. Karena kita cari KPK-nya ya, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, ini sama ya. Jadi kalau ini tadi periodenya adalah berapa tadi pi? Yang ini periodenya adalah 2pi per 3, berarti periode semuanya berapa ya? KPK dari pi dengan 2pi per 3. 2pi ya berarti ya? 2pi ya? Benar ya? 2pi, ini sudah 3 kali, sedangkan ini 2 gelombang. Ya ini 2 gelombang, ini 3 gelombang. Gitu. Ya. Oke. Nah sekarang secara umum, ya kalau saya punya fx sama dengan cos x, maka periode dari f3x berarti apa? Tadi 2pi per 3. Ya kan? Kalau fx per 4 berarti 2pi kali 1/4. Berarti berapa? 8pi ya. Maaf kok kali 2pi dibagi 1/4 ya. 2pi dibagi 1/4. Jadi 8pi. Kalau yang ini, kalau digeser saja, ini kan digeser saja, periodenya berubah atau tidak? Yang C. Mana udah capek? Oke, saya punya berapa slide lagi ya? Periodenya berubah nggak kalau cuma digeser? Kan ini pergeseran ya, pergeseran dari F sejauh pi ke kanan ya. Ya, jadi kalau cuma digeser saja ya periodenya nggak akan berubah ya. Jadi tetap ya periodenya adalah 2 pi. Ya, kemudian ini contoh yang ketiga adalah menentukan deret Fourier untuk fungsi yang periodik ya. Jadi sudah dikasih tahu fungsinya periodik nih dengan periode 2pi dan didefinisikan sebagai seperti ini. Ya, jadi cukup didefinisikan di antara min pi sampai pi saja. Kenapa? Karena sudah tahu periodik dengan periode 2pi. Jadi tinggal mengulang saja, yang ini kita gambar ulang gitu. Ya. Seperti itu. Ya, jadi ini tadi sudah dijawab 8pi, 2pi ya, sudah dijawab ya. Kemudian yang deret Fourier-nya kita jawab ya. Jadi deret Fourier-nya adalah seperti ini. Ya, tinggal kita masukkan F-nya. F-nya tadi apa? F-nya ini. Ya, nah F-nya kan hanya ada nilai yang tidak nol, hanya di selang 0 sampai pi per 2. Jadi nanti integralnya meskipun dari min pi sampai pi, kita cukup menghitung yang di sini saja. Gitu. Ya. Bisa jalan sendiri, ini udah saya kasih tahu. Saya sudah kasih tahu kuncinya. Ya. Jadi tinggal mengikuti rumus yang tadi kita sudah punya, ya. Jadi fx yang gambarnya tadi, gambarnya seperti apa ya kira-kira ini gambarnya? 0 di antara min pi sampai 0. 1 di antara 0 sampai pi per 2. Jadi naik gitu ya, terus turun lagi 0. Ya. Jadi saya kira ini tidak sulit menggambarnya. Nah, ini bisa kita nyatakan dalam bentuk deret Fourier seperti ini. Ya, cara menghitung. Jadi kalau Anda diminta menentukan deret Fourier, sebenarnya Anda cukup menghitung ini A0, AN, dan BN. Ya, jadi kita mencari A0. A0-nya kan tadi udah ada rumusnya. Ya. A0-nya adalah ini, 1/pi fx kali 1 ya, cos 0. Gitu. Jadi sebetulnya secara umum A0 dan AN itu bisa digabung ya. Karena kalau N-nya, sebentar, yang mana tadi ya. Oke, kalau mau rumusnya lebih singkat, seperti ini ya. Tadi A0 itu kan 1/pi fx dx. Ya, jadi kalau di AN ini N-nya saya ganti 0, ini kan jadi 1. Jadi sama dengan rumus A0.
Jadi secara umum sebetulnya rumusnya seperti ini. Ya, kenapa kok ini A0 bukan B0 ya? Karena bertemannya dengan yang cos. Gitu, ya. Itu, nah kemudian tinggal kita jalankan saja ya, seperti ini. Ini cuma integral saja, integral seperti fx cos 0 ya. Jadi fx-nya tadi hanya ada bernilai 1 di antara 0 sampai pi per 2, yang lainnya 0. Udah ngitung ini kan tidak sulit, hasilnya setengah. Ya. Kemudian untuk AN. Ya, untuk AN ini kita punya apa nih? Ternyata masih dalam N ya. Jadi seper NP sin NX. Nah, kalau dimasukkan, kalau sin 0 sin 0 ya, tapi kalau yang pi per 2 kan jadi sin NP per 2. Nah, sin NP per 2 ini kan nilainya tidak selalu sama ya. Jadi misalkan untuk N sama dengan 1 ya. N sama dengan 1, saya punya apa? Seper pi, ya kan? N-nya 1, sin pi per 2. Sin pi per 2 itu 1. Ya, jadi kita punya seper pi sin pi per 2 itu 1. Jadi seper pi ini. Nah, A2-nya pasti 0. Kenapa? Karena kalau N-nya saya ganti 2, ini jadi sin pi. Sin pi akan jadi 0. Ya, kalau N-nya saya ganti 4, maka ini menjadi 4 per 2 ya, jadi 2pi. Sin 2pi juga 0. Jadi setiap kali ketemu yang indeksnya, yang N-nya genap, itu selalu akan 0. Sedangkan kalau ganjil nanti akan bagaimana? Kalau ganjil misalkan tadi udah 1 ya, sekarang 3. Ya, berarti kan ini sepertiga pi, sin 3pi per 2. Sin 3pi per 2 itu min 1. Ya, min 1. Jadi minus 1 kali ini. 1 dibagi 3pi. Jadi dapat yang ini. Ya, yang A5 nanti 5pi per 2, 5pi per 2 itu 1. Ya, jadi positif. Ya, jadi nanti akan bolak-balik nih yang ganjil. Ya, yang ganjil akan bolak-balik, sedangkan yang genap nanti dia selalu 0. Gitu, bolak-balik maksudnya plus minus gitu ya, berayun. Gitu. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk BN sama kita hitung, nanti kita peroleh hasil akhirnya integralnya jadi seperti ini, tinggal kalian jalankan. B1 bagaimana, B2 bagaimana, dan seterusnya. Nanti hasilnya ternyata banyak yang 0, yaitu kalau mana ini kelipatan 4 ya, B4, B8 ya, itu pasti 0, nanti B12 juga 0. Nanti yang B1, B2, B3 gimana? Seperpi, sepertiga pi, 1/5pi, 1/3pi, 1/7pi. Ya, seperti ini. Jadi kita tulis semuanya. Ya, ini adalah tadi A0 ya, kemudian ini A1, A4-nya A2, A4 0, jadi langsung A3 gitu ya. Ini A5 dan seterusnya. Dan ini yang B nih. Ya, B1, B2, B3 dan seterusnya. Jadi hasilnya begini. Ya. Jadi seperti deret apa ya? Deret kuasa gitu ya, deret kuasa, tapi ini sin dan cos gitu. Ya. Nah, ini kalau digambar, ya fx-nya yang mana sih fx-nya? Ini kan ya. Jadi dia bernilai 0 di antara min pi sampai 0, kemudian dia bernilai 1 untuk 0 sampai pi per 2, kemudian dia bernilai 0 lagi untuk yang lebih besar dari, di antara pi per 2 dengan pi. Tapi kan dikasih tahu bahwa fungsinya tadi periodik, dengan periode 2pi. Jadi tidak cukup hanya menggambar ini saja, tapi kita harus menggambar di seluruh garis bilangan real, ya, di seluruh R ini. Ya, tidak cukup hanya di antara min pi sampai pi. Nah, caranya bagaimana untuk menggambar yang keseluruhan ini? Ya, kita duplikat aja ini. Ya, jadi ini yang begini, kita gambar di sini nih. Jadi ini kan tadi min pi sampai pi kan gambarnya begini. Ini saya perkecil ya. Begini, terus kita gambar lagi hal yang sama. Begini, pada selang berikutnya antara pi sampai 3pi. Jadi ini periodenya kan 2pi nih. Dari pi sampai 3pi. Kemudian yang ke kiri juga begitu. Jadi bukan hanya ke kanan ya, tapi juga ke kiri meluasnya. Ya, jadi dari min pi sampai min 3pi ini saya copy ini gambar yang ini. Gambar yang ini kan lebih panjang, ini lebih pendek ya. Jadi ini lebih panjang, lebih pendek begini. Ya, ini maksudnya ininya lebih, ini cuma setengah pi, kalau ini pi gitu. Dari min 3. Ini kan pi ya, yang 0 ya, min pi sampai 0 kan selangnya ini pi.
sedangkan ini cuma setengah. Ya, jadi gambarnya kan seperti ini. Kemudian kalau kita gambar menggunakan Maple juga, tapi untuk deret foyenya. Ya, deret foyenya ini untuk N yang tidak terlalu banyak ya. Jadi, oh maaf, ini kok langsung ke sini ya. Ya, jadi ini saya coba untuk N tertentu, kemudian ini di sini ada wiggle ya, ada wiggle gitu, ada seperti ini. Berarti ini tidak sama dengan gambar ini, tidak sama dengan gambar fungsi yang F-nya, F aslinya yang ini. Ini F aslinya ya, kemudian ini didekati dengan deret Fourier, tapi untuk sampai N tertentu ya. Mungkin kalau kita tambah lagi N-nya nanti akan lebih rapi, akan lebih mirip dengan yang F-nya. Gitu. Jadi kalau kita ambil suku-sukunya tidak terlalu banyak, nanti akan ada yang namanya wiggle begini ya. Di perbatasan ya, di tempat dia tidak kontinu ya, maksudnya di titik-titik diskontinu dia akan makin besar wiggle-nya ini ya, fluktuasinya ini. Gitu. Nah, ini yang disebut sebagai efek Gibbs ya, tulisannya GIBBS ya. Efek Gibbs, itu efek wiggle ini. Yang terjadinya di titik-titik di mana fungsi itu diskontinu ya. Ini sebetulnya kontinu ya, enggak diskontinu ya, coba loncat gitu ya, cuma loncat aja ya. Tapi boleh jadi kalian akan dapatkan fx yang lain yang benar-benar diskontinu ya, piecewise continuous gitu. Sudah ya, jadi seperti itu contohnya. Ada pertanyaan mungkin? Ilustrasinya seperti ini. Oke, jadi untuk yang berikutnya nanti kita akan masuk ke ini ya, deret Fourier pada selang AB. Ya, saya masih punya waktu, kita sampai 12.45 ya. Itu. Jadi untuk selang AB itu sama saja, hanya sekarang saya buat ini transformasi gitu ya. Jadi kalau tadi kita punya deret Fourier pada selang min pi sampai pi. Bagaimana kita akan mempunyai deret Fourier pada selang AB? Ya tinggal kita buat semacam pemetaan gitu ya. Pemetaan transformasi ya. Pemetaan dari selang ini min pi sampai pi menjadi selang AB. Jadi nanti min pi itu berhubungan dengan A, terkait dengan A, sedangkan pi yang batas kanan ini terkait dengan B. Itu. Nah, transformasinya nanti seperti ini ya. Transformasinya kita andaikan misalkan transformasinya ini. Ya, jadi kita punya deret Fourier-nya misalkan deret Fourier fungsi fx ya, dari selang AB kita bawa ke selang min pi sampai pi gitu. Ya, jadi pada selang min pi sampai pi ini variabelnya t, pada selang AB yang kita inginkan ini variabelnya x gitu. Ya, tentu saja dia harus periodik ya, dengan periode yang sama dengan panjang selang ini. Kalau tadi kan panjang selang min pi sampai pi kan 2pi, periodenya 2pi. Kalau ini periodenya panjang selangnya kan B dikurangi A. Ya, jadi panjang selangnya adalah B min A. Jadi ini periodik dengan periode B min A. Gitu. Nah, sekarang kita akan cari deret Fourier ini dengan memanfaatkan deret Fourier yang sudah kita punya, yaitu deret Fourier pada selang min pi sampai pi. Jadi untuk deret Fourier yang pada selang min pi sampai pi ini variabelnya saya ganti, bukan fx tapi ft. Gitu. Jadi nanti saya akan lakukan transformasi dari variabel t ke variabel x. Jadi saya akan mengubah sumbu t ini menjadi dibawa ke sumbu x gitu. Ya, jadi dengan transformasi seperti ini. Transformasinya dibuat mudah saja, yaitu linear ya, transformasinya linear ya. Jadi kita akan tentukan alfa dan beta. Itu ya, alfa dan beta. Caranya gimana? Caranya kan tadi saya sudah bilang, kalau x di sini sama dengan a, nanti t-nya di sini harus sama dengan min pi gitu, karena a berkaitan dengan min pi. Nanti kalau x-nya di sini sama dengan b, t-nya sama dengan pi. Ya, dari sini kita akan tahu nanti alfa dan betanya. Kenapa? Karena kalau x-nya sama dengan a, saya masukkan a ke sini, kemudian t-nya saya isi dengan minus pi, saya akan punya ini dong. Ya, kemudian menggunakan yang
ini X-nya sama dengan B, saya masukkan ke sini B, ya. Nanti alfa T-nya berapa? T-nya pi. Ya, jadi alfa pi ditambah beta. Terus kita mau cari apa tadi? Alfa dan beta. Ya, cari alfa dan beta. Ya, ini apa? Kalau ini kalau saya jumlahkan, ini akan hilang. Maka kita akan punya 2 beta. Ya, kalau ini saya kurangkan, yang hilang adalah kalau ini ya, B dikurangi A, yang hilang adalah yang betanya. Ya, jadi ada 2 pi alfa. Dari sini kita tahu alfanya adalah ini ya, alfanya adalah mana ini? B min A dibagi 2 pi. Sedangkan betanya adalah A plus B dibagi 2. Itu. Ya. Nah, akibatnya fungsi kita menjadi fungsi yang tadinya fungsi dalam X menjadi fungsi dalam T. Nah, ini karena fungsi dalam T-nya itu kan tadi dari X ke T ada transformasi begini. Maka bentuk fungsinya juga akan berubah, kita sebut sebagai F besar. Ya, nah sekarang akan kita buktikan bahwa F besar ini benar adalah fungsi periodik pada selang min pi sampai pi dengan periode 2 pi gitu. Ya, tadi kan udah betul ya, kalau misalnya A-nya tadi, kalau X-nya sama dengan A, T-nya minus pi. Ya, kalau X-nya sama dengan B, T-nya adalah pi. Jadi betul terdefinisi pada min pi sampai pi. Sekarang kita buktikan bahwa dia periodik dengan periode 2 pi. Yaitu apa? Bahwa ini ya, Ft plus 2 pi sama dengan Ft. Ini definisi periodik. Ya, kita masukkan Ft plus 2 pi. Ft plus 2 pi berarti apa? Ini jadi begini. Saya masukkan Ft plus 2 pi ya. Jadi kalau Ft adalah seperti ini, ya. Kalau F besar T sama dengan F kecil ini, berarti kalau Ft plus 2 pi kan berarti T-nya ini saya ganti dengan ini, T plus 2 pi dong. Ya. Kalau F besar T adalah ini, maka kalau F besar T plus 2 pi, jadi T-nya saya ganti dengan T plus 2 pi, maka di sini saya ganti juga dengan T plus 2 pi. Ya, dapatnya seperti ini. Terus kalau kita buka akan jadi seperti ini. Ya. Nah, tadi kita ingat bahwa 2 pi alfa tadi adalah B min A waktu di sini. Ini ya. B min A adalah 2 pi alfa. Ya, B min A adalah 2 pi alfa. Jadi 2 pi alfa saya ganti dengan B min A. Gitu. Nah, kemudian karena F kecil tadi adalah ini ya, tadi sudah dibilang F kecil sifatnya adalah periodik dengan periode B min A. Ya, periodik dengan periode B min A. Berarti kan kembali lagi menjadi F kecil alfa T plus beta dong. Ya, gitu. Karena periodik dengan periode B min A. Nah, F alfa T plus beta kan Ft. F besar T. Ya, F besar T. Jadi udah betul ya bahwa Ft plus 2P kembali lagi menjadi Ft. Berarti sudah betul bahwa ini adalah fungsi periodik dengan periode 2P. Nah, sekarang berarti kita sudah bisa menggunakan deret Fourier yang sudah kita ketahui, yang tadi dari selang min pi sampai pi untuk menentukan ini, ya. Jadi deret Fourier dari F besar T adalah ini tadi. Ya, jadi yang tadinya X saya ganti dengan T ya, yang di rumus yang tadi. Kemudian semua T ini saya gantikan menjadi X lagi gitu, supaya kita, kan yang ingin kita ketahui kan Fx kecil, bukan F besar T. Ini hanya sebagai perantara saja. Jadi setiap kali ketemu T, kalian ganti dengan ini ya. Karena tadi kalian sudah punya hubungan X dengan T, kan X sama dengan alfa T plus beta. Ya, terus nanti kalau di sini ada dt, ya kalian ganti dengan apa ini? Dx per alfa. Ya, gitu ya. Jadi nanti alfa dan betanya tadi kan sudah ada, ya. Gitu. Ya. Jadi setiap kali ketemu T saya ganti dengan itu. Ya, nanti kalian akan peroleh seperti ini. Ya. N cos ya, N T. Ya. T-nya adalah ini, X min beta per alfa. Alfa dan beta tadi sudah diketahui. Ya, nanti akan ketemu seperti ini. Terus di bagian AN-nya juga seperti itu. Setiap kali ketemu T,
kalian ganti dengan ini. Jangan lupa alfa dan betanya tadi diisi dengan yang mana tadi? Yang ini, alfa dan beta. Sudah, jadi pada selang AB ini sudah kita peroleh deret Fourier-nya nanti bergantung kepada A dan B. Gitu. Kalian bisa cek ya kalau A-nya, kalau AB-nya itu min pi sampai pi, kalian cek. Ya, kalau min pi sampai pi kan B-nya pi ya. Pi dikurangi min pi kan jadi 2pi. Jadi 2 dibagi 2pi kan seperpi. Ya, integral A-nya tadi min pi sampai pi fx cos np. Coba ini jadi apa? Min B min A. Jadi min pi min pi kan 0. Jadi cos np 2x. Nah, B min A jadi apa kalau min pi sampai pi. Jadi ini pi, ini min pi, ini kan jadi 2pi. Jadi nanti tercoret dengan ini. Jadi ini jadi nx nantinya. Nah, ini sama dengan yang tadi, sama dengan deret Fourier untuk min pi sampai pi. Ya, jadi ini perumuman dari deret Fourier min pi sampai pi kalau pi-nya saya ganti apa? Pi saya ganti B, min pi saya ganti dengan A. Gitu. Ya. Itu dengan demikian nanti kalian leluasa untuk mencari deret Fourier pada selang min L sampai L, tinggal diganti A-nya dengan min L, B-nya kalian ganti dengan L. Udah, tinggal dimasukkan, rumusnya akan ketemu seperti ini. Nah, ini juga makin mudah dilihat untuk pi ya, pi dari min pi sampai pi ya. Di sini akan jadi pi kan? Ini jadi pi, jadi L-nya adalah pi, nanti jadi tercoret kan cos nx sin nx gitu. Terus di sini jadi seperpi min pi sampai pi. Jadi ini adalah bentuk yang lebih umum daripada deret Fourier pada minus pi sampai pi. Gitu ceritanya. Udah ya, jadi kita sudah membahas berapa? Min pi sampai pi, A sampai B, min L sampai L. Nah, nanti kita akan membahas berikutnya adalah deret Fourier ganjil dan genap, kemudian deret Fourier setengah selang. Ya, nah untuk deret Fourier ganjil dan genap, kalian ingat lagi fungsi ganjil dan fungsi genap tadi, ya, yaitu ini ya, fungsi ganjil dan fungsi genap. Nanti sifat-sifatnya kita gunakan. Yang tadi sudah saya jelaskan terkait dengan integral terutama. Gitu, ya. Oke, jadi gimana? Ini saya akhiri dulu ya. Mungkin kalian sudah panas juga ya. Tuh. Ya, jadi ini kita lanjutkan minggu depan ya untuk deret Fourier ganjil dan deret Fourier genap. Sebenarnya masih ada waktu sih 30 menit. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi tadi outline kita sudah sampai di sini nih. Sudah 4 yang kita bahas. Ya, sudah 4 yang kita bahas, tinggal membahas 2 lagi. Ini kita bahas minggu depan ya. Oke, jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan